Saya sendiri, Devi Nila Himayat dengan NIM 21 2018 260. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia Salfitri, NIM 21 2018 297. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai hasil akhir tugas statistika bisnis yang kami teliti mengenai pengaruh masa quarantine terhadap penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Dalam slide fenomena ini, kami akan membahas mengenai fenomena apa yang terjadi sehingga dari kelompok kami memutuskan untuk mengambil penelitian tentang pengaruh masa quarantine terhadap penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Jadi fenomena yang terjadi ini terjadi pada bulan Maret 2020 yang menggemarkan dunia, yaitu dengan adanya wabah virus corona yang bermula dari negara Cina lalu merambah secara cepat di seluruh dunia. Memburuknya wabah virus COVID-19 ini mengharuskan pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang tegas untuk memutus rantai penyebarannya, yaitu pemerintah Indonesia menyarankan setiap individu untuk melakukan social distancing. Jadi pada bulan Maret 2020 Indonesia ini sudah menggerakkan mengenai social distancing ini. Jadi kita harus menjaga jarak kepada setiap individu untuk melakukan setiap aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi di luar rumah harus kita laksanakan di luar rumah. Contohnya seperti pembelajaran online atau bekerja work from home. Jadi dengan adanya virus corona ini mengakibatkan sektor e-commerce ini mengalami peningkatan yang semakin pesat. Dikarenakan masyarakat menghindari tempat umum dan toko-toko retail offline selama masa quarantine berlangsung, sehingga menyebabkan penjualan online ini meningkat untuk beberapa sektor, di sektor farmasi, di sektor kesehatan, dan di sektor makanan. Dengan adanya marketplace yang sering kita jumpai di sosial media, masyarakat khususnya mahasiswa merasa terbantu di masa pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan quarantine serta belajar online dari rumah. Walaupun berbelanja online ini terbilang lebih mahal karena kita harus menanggung biaya pengiriman dan ekspedisi, namun ketika kita melaksanakan quarantine, berbelanja online ini adalah cara yang paling cepat dan yang paling tepat untuk membantu pemerintah Indonesia dan menjaga diri kita untuk memutus penyebaran rantai corona ini. Jadi melalui fenomena yang sudah kita temukan di lingkungan kita dan melalui penelitian ini, kami dari kelompok 12 ingin mengetahui adakah pengaruh selama masa quarantine mahasiswa lebih memilih untuk menabung dan menghemat pengeluaran, atau mahasiswa lebih menggunakan sebagian uangnya untuk berbelanja online di masa quarantine melalui marketplace untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di slide selanjutnya ini ada mengenai perumusan masalah. Jadi dari fenomena-fenomena yang sudah ada tadi, maka akan dirumuskan sebuah masalah, yaitu mengenai apakah terdapat pengaruh masa quarantine terhadap penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Lalu mengenai tujuan penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masa quarantine terhadap penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Untuk slide selanjutnya, ini mengenai data dan alat uji. Jadi yang pertama, jenis data. Jenis data yang kami gunakan yaitu jenis data primer. Jenis data primer ini adalah data yang kami ambil langsung dari responden yang telah mengisi kuesioner yang telah kami buat. Data tersebut merupakan data kualitatif dengan skala data ordinal. Data ordinal sendiri adalah data yang memberi kemungkinan perbandingan antar nilai atau kategori-kategori yang dikandung melalui pernyataan yang menunjukkan lebih atau kurang. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi kami coding
dengan jawaban tidak pernah kami coding 1, pernah kami coding 2, jarang kami coding 3, sering kami coding 4, dan sangat sering kami coding 5. Lalu untuk selanjutnya mengenai prosedur pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data ini kami mengumpulkan data melalui menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Lalu mengenai alat analisis yang kami gunakan ini adalah alat analisis regresi berganda dengan variabel moderasi. Analisis regresi sendiri digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terkait atau dependen. Sedangkan variabel moderasi adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan di antara variabel independen dan variabel dependen. Dapat dilihat juga di judul paper ini mengenai pengaruh masa quarantine terhadap penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Jadi variabel moderasinya yaitu masa quarantine, penggunaan marketplace yaitu variabel dependen, dan juga pengeluaran sehari-hari mahasiswa sebagai variabel independen. Variabel masa quarantine akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Oleh karena itu, masa quarantine berperan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya mengenai analisis data. Jadi di sini sudah ada data output SPSS yang sudah kami olah. Jadi di tabel pertama ini menunjukkan adanya 48 responden yang sudah menjawab pertanyaan kuesioner dari kita. Lalu selanjutnya dari data output SPSS jenis kelamin ini dapat kita ketahui ada 21 responden laki-laki atau dapat dikatakan sebesar 43,8% dan juga 27 responden perempuan atau dapat dikatakan 56,3% dari total keseluruhan responden yaitu 48. Untuk selanjutnya mengenai tabel output SPSS umur, dapat diketahui bahwa rata-rata umur responden yang paling banyak itu berkisaran sebesar 20 tahun sampai 22 tahun, yaitu sebanyak 42 orang responden atau sebesar 87,5%. Sedangkan untuk umur 18 tahun sampai 19 tahun yaitu sebanyak 6 orang responden atau sebesar 12,5%. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama kita harus melakukan uji validitas. Nah, uji validitas sendiri mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukur. Yang pertama ini ada output uji validitas penggunaan marketplace. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa jumlah responden itu sebanyak 48 orang responden dengan tingkat signifikan 5%. Dilihat dari output tersebut bahwa PM1 sebesar 0,595, kemudian PM2 itu sebesar 0,690 dan PM3 itu sebesar 0,712. Nah, hasil dari PM tersebut itu nanti dibandingkan dengan R-tabel. Nah, R-tabel sendiri ini sebesar 0,2787. Dapat dilihat PM1 tadi 0,595 itu lebih besar dibandingkan dengan R-tabel yaitu 0,2787. Berarti datanya itu valid. Kemudian PM2 itu 0,690 lebih besar dari 0,2787. Berarti datanya juga valid. Kemudian PM3 itu sebesar 0,712 jika dibandingkan dengan R-tabel 0,2787 datanya valid.
Jadi data kuesioner dari PM1 sampai PM3 itu datanya itu valid. Oke, next. Kemudian ini ada hasil uji validitas dari pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Dapat dilihat dari output SPSS-nya bahwa PSM1 yaitu 0,558 jika dibandingkan dengan R-tabel 0,2787 itu lebih besar. Nah, jadi datanya itu valid. Kemudian PSM2 itu sebesar 0,789 lebih besar dari 0,2787, berarti datanya juga valid. Kemudian PSM3 yaitu 0,679 lebih besar dari 0,2787, datanya juga valid. Kemudian PSM4 yaitu sebesar 0,652 lebih besar dari 0,2787, berarti datanya juga valid. Kemudian PSM5 yaitu 0,489 lebih besar jika dibandingkan dengan R-tabel yaitu 0,2787, berarti datanya valid. Berarti data dari PSM1 sampai PSM5 datanya itu valid. Baik, selanjutnya ini ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas sendiri adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut dapat dikatakan reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Oke, next. Berikut ini adalah hasil output SPSS dari uji reliabilitas penggunaan marketplace. Dapat dilihat di tabel Cronspet alpha yaitu sebesar 0,364. Jika dibandingkan dengan R-tabel, maka 0,364 ini lebih besar dari 0,2787. Maka membuktikan bahwa data PM1 sampai PM3 ini datanya reliable atau konsisten. Kemudian ada output SPSS juga berdasarkan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Dapat dilihat pada tabel Cronspet alpha yaitu sebesar 0,621 jika dibandingkan dengan R-tabel, maka 0,621 ini lebih besar dari 0,2787. Maka data dari PSM1 sampai PSM5 datanya itu reliable atau konsisten juga. Next. Model persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X1X2 ditambah E, atau bisa juga diganti sebagai PSM sama dengan A plus B1 PM plus B2 MQ plus B3 PM dikali MQ ditambah E, atau juga bisa sebagai PSM sama dengan A ditambah B1 PM ditambah B2 MQ ditambah B3 MPC plus E. Untuk rumusan hipotesisnya, HA yaitu masa quarantine mempengaruhi hubungan penggunaan marketplace terhadap pengeluaran sehari-hari mahasiswa, atau terdapat efek moderasi masa quarantine antara penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Sedangkan HO sendiri adalah kebalikan dari HA, yaitu masa quarantine tidak mempengaruhi hubungan penggunaan marketplace terhadap pengeluaran sehari-hari mahasiswa, atau tidak terdapat efek moderasi masa quarantine antara penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Next. Berikut ini ada hasil dari uji efek moderasi. Dapat dilihat pada tabel koefisien bagian sig p-value yaitu sebesar 0,711. Nah, jika dibandingkan dengan alfa 0,711 dibandingkan dengan alfa 0,05,
maka lebih besar dari alfa. Maka hasilnya yaitu HO diterima. Jika HO diterima, maka tidak terdapat efek moderasi masa kuarantin antara penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Next. Berikut ini adalah hasil kesimpulannya. Yang pertama, jumlah responden yang kami teliti yaitu sekitar 48 orang responden dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu 27 orang atau 56,3% dari seluruh orang responden, dan rata-rata umurnya itu 20-22 tahun. Kemudian yang kedua, berdasarkan uji validitas penggunaan marketplace atau PM1 sampai PM3 dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa PSM1 sampai PSM5, datanya itu valid. Kemudian yang ketiga, berdasarkan uji reliabilitas penggunaan marketplace PM1 sampai PM3, Cronspet alfanya itu sebesar 0,364, yaitu lebih besar dari 0,2787. Maka datanya itu reliable atau konsisten. Dan uji reliabilitas pengeluaran sehari-hari mahasiswa atau PSM1 sampai PSM5, Cronspet alpha yaitu sebesar 0,621, lebih besar dari 0,2787. Maka datanya itu juga reliable atau konsisten. Kemudian, kesimpulan yang 4 yaitu berdasarkan uji regresi dengan variabel moderasi menyatakan bahwa tidak terdapat efek moderasi masa kuarantin antara penggunaan marketplace dan pengeluaran sehari-hari mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih.